يا رب صل على الحبيب المصطفى وهو الطبيب يا رب صل. أحمد إمام المرسلين ملاذ كل العالمين. Mendoakan kita supaya majlis ini tak berkah. Ilmu yang kita pelajari manfaat dunia akhirat. Mari sama-sama kita awali kajian kitab yang pertama Mau'izatul Mu'minin, yang kedua Sakinatul Najiyah. Dan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah sebagai muqaddimah, mudah-mudahan lancar. Biridwa'illahi ta'ala wa syafa'ati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khassa ala ma nawayna wa ala ma nawassalna salih binniyatin Allah ta'ala ibn maqasidana wa yasara umurana dunyana wa ukhrana sabila hadrati man hadina al-fatihata lahum wa zakarna asma'ahum fi hadal majlisi khususan jami'i mawalidi kutubina al-makhlusi wa masyayikhina fiddin Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi wa Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Al-Tbilisi wa Syekh Umar Nawawi Al-Bantan wa usuli wa buru'i man Allah Ta'ala takasyarum birrahmati wal maghfirah. Al-Fatihah. Ya Rabbil Alamin Ya na'budu ya nasta'in Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين وأنه في ذاته معلوم الوجود. Sampai situ ya. Kalau terjemahannya halaman berapa? Halaman 20. Monggo disimak. Wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud. Monggo dibaca. Baca awal. Ini. Dzatihi dalam dzati Allah yang ma'lumul wujud. Ma'lumul wujud di buku selawati Rabbul Akal. Lan iyo dzati surden tinggali ade il absari selawati Rabbul Akal.
di dari horori dari besone panggonan tetap nikmatan krono dari nikmat dosa Allah walau pada dari ulafil abrori biro wong kang bagus baik malan krono dari menyembunyi dosa Allah ini mari biro ada ya-nya itu ada ya-nya enggak naimi gitu ini mari biro ada ya-nya ada lin naimi gitu oh ya Inna boleh kelawan ningali idawasi hari idawasi ini mari dari Allah hari ini kamu tuh wa inna bulan sunnah Allah ta'ala hari mahadur subha Allah wahai mendatang sebelum qatirun kang kuasa tebar kang urbo seso qatirun kang turkang nerang daya hari kang orang anda terkoni Allah apa kosul kekurangan wala aksin dan orang atas wala tahuduran orang kemerapi Allah wala tahuduran orang dan orang nakrapi Allah opo sinatun ngantuk wala naumulan orang Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ngaji di depan guru begini agak nervous. Enggak, jangan guru, enggak ada yang monten, agak ada yang monten. Iya, mumpung ada guru gak boleh salah. Wa anaulan sak temene Allah fi zatihi dalam zati Allah iku maklumul wujudi kang maklum wujudin. Lah maklum mau bil uquli kelawan piro-piro akal. Mar'iyuz zati dia atopnya ke maklumul mar'iyuz zati tur dan tingali zate bil absari kelawan piro-piro peningal la mar'iyun mau ta'aluke bidaril qararin dalam desa panggonan tetap. Apa cara terjemahan bebasnya itu? Sesungguhnya keadaan zat Allah bisa telah diakhirat. Jadi Allah itu secara akal itu zat yang apa? Yang wujud. Pakai akal itu sudah bisa diterima kalau Allah itu ada. Yang kalau kita ngaji kayak sifat 20 itu namanya dalil akli. Dalil apa? Apa itu? Saya lagi ngeliatin mobil warna putih. Yang komentar. Mobil menurut saya bagus. Ya. Nggak mungkin tuh mobil simsalabim nongol, pasti ada apanya. Ada yang bikin. Ada? Kita bukan orang yang ikut paham teori Darwin misalnya. Makhluk itu tercipta apa? Dari ketek. Bukan kalau kita. Walaupun kita ya rada mirip dikit kayak ketek. Satu-satunya binatang yang mirip kita itu ya ketek. Kau ketek nggak deh? Oh. Jangan kemari dong. Ya. Itu terutama monyet yang cewek. Jadi dia itu ketek, yang cewek itu siklus mennya sama orang perempuan. Cuman dia nggak beli pampers gitu saja. Ya. Terus ada teori yang mengatakan bahwa alam ini wujud dengan sendirinya. Itu kita bantah. Alam ini yang sangat indah, al-badi', istilahnya yang sangat indah ini, ada kreatornya, ada penciptanya.
Sehingga ketika kita mengagumi alam ini, jangan berhenti sampai situ. Lanjutkan lagi. Hah? Pasti ada yang bikin. Siapa yang bikin alam ini? Allah. Nah itu. Nah, ketika karya alam ini sempurna, berarti yang bikin lebih apa? Lebih sempurna. Tidak mungkin alam ini wujud kalau nggak ada yang bikin. Nah, otak kita nolak tuh. Akal kita menolak kalau apa? Mobil ini tahu-tahu ujuk-ujuk nongol tuh akal kita nolak. Pasti ada yang apa? Ada yang bikin. Ada insinyurnya ya. Nah, Allah ini yang karyanya luar biasa. Tidak mungkin alam wujud dengan sendirinya. Pasti ada apa? Itu yang dikatakan wa annahu fi dzatihi ma'lumul wujud bil uqul. Pertanyaannya gini, Allah bisa dilihat enggak? Hah? Ada kaidah bunyinya begini, kaidah mantek kalau ini. Perkara wujud itu pasti bisa dilihat. Itu kaidahnya. Apa Pak? Perkara wujud pasti bisa, hanya problemnya kapan kita ngelihat, cara melihatnya itu nanti menentukan. Allah wujud nggak? Wujud. Karena teori itu, perkara wujud pasti bisa Allah. Kapan ngelihatnya kita Allah? Hah? Ini dikatakan mar'iyyuz zati bil absar. Allah itu zatnya bisa dilihat dengan absar. Apa absar? Absar itu beda dengan basirah. Basirah peninggal hati. Absar itu ya mata biasa, ya mata telanjang. Tapi lah cara mar'iyunnya tadi dalam kalimat itu dikatakan fi daril qarar ail jannah. Kita baru ngelihat Allah itu nanti kalau sudah masuk surga. Hah? Kalau sudah masuk, silakan di surat Al-Qiyamah dicek itu dalilnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Apa penyebabnya nadhirahnya? Ila rabbiha wa nadhirah. Di surat Al-Qiyamah. Paham betul Bu? Jangan insya Allah, kalau paham, kagak, makin insya Allah begitu. Paham nggak? Bukan insya Allah, nanggup. Paham Pak? Paham gitu, sebab kalau nggak paham tinggal nanya sama Kang Muplihin. Nah itu, kalau ngaji gitu, kalau paham, kalau kagak paham nggak Bu? Yang ngejang paham nggak? Alhamdulillah. Kalau kagak, ya nanya. Seorang ngaji gak paham jumba. Nanya sama temennya, lu paham kok? Tahu. Ya bagaimana sih? Oke. Lah melihat Allah di sorga itu ada alasannya, nikmatan krono. Ini makul li ajli pasti. Li ajli ni'mat. Nikmatan krono, nikmat minhu saking Allah. Yang pertama. Yang kedua, walutfan lan krono welas bil abrari kelawan piro-piro wong kang bagus. Yang kedua, alasan kita nanti bisa melihat Allahnya itu. Yang ketiga, wa itmaman lan krono nyempurnaake minhu saking Allah lin naimi maring nikmat. Bin nadari kelawan ningali sih mana ila wajhi kelawan zati Allah al karimi kang mulyo. Apa Pak Ustaz habis mana ini? Mana bebasnya? Yaitu tempat diletak sebagai bentuk kenikmatan dan belas kasihnya kepada orang-orang yang baik dan sebagai penyempurna kenikmatan dengan bisa melihat zatnya yang mulia. Ya. Kata ulama, memandang Allah itu pertama itu dengan mata telanjang. Ulama yang saya maksud Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki.
ketika menafsirkan salah satu ayat di surat Al-Qiyamah itu dengan mata telanjang. Yang kedua, memandang Allah itu adalah puncak dari segala puncak kenikmatan surga. Nah, itulah kenapa ada orang nanti di surga berdasarkan derajatnya. Ada yang melihat Allah setiap waktu, ada yang cuman sehari 5 kali, ada yang sehari sekali, ada yang seminggu sekali. Sama seperti melihat Nabi itu nanti di surga. Ada yang seminggu sekali, Jumat doang. Ada yang sebulan sekali. Ada yang setahun sekali pas Idul Fitri. Ya. Sarungnya almiah. Bajunya. Dan melihat Allah setahun sekali. Kayak seperti itu. Walutfan bil abrar. Melihat Allah itu bentuk kasih sayang Allah terhadap kita nih. Kita ini mudah-mudahan gelarnya al-abrar. Tapi masih ada gelar di atasnya kita itu. Jadi al-abrar itu orang-orang baik lah gitu saja. Ada lagi di atasnya al-abrar, apa kita sebut? Al-muqarrabin. Al-muqarrabin itu di atasnya al-abrar. Maka ada kaidah ini begini. Min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Kadang-kadang sesuatu itu di mata orang biasa tidak dosa, tapi di mata dia berdosa. Nah, itu kena kaidah min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Kalau saya nongkrong gitu di Gongseng lah bisa viral. Ngapain tuh Ustaz nongkrong di Gongseng? Tapi kalau tukang Gojek nongkrong di Gongseng viral nggak? Enggak. Kenapa? Ya mungkin itu tahadus binima antara saya sama tukang Gojek itu ya beda kelas. Yang satu al-abrar, yang satu al-rabi. Kalau orang hajatan di gedung ya. Kalau di gedungnya bangkunya terbatas, Pak. Hah? Biasanya kita kan makan pada apa? Tapi kalau orang biasa gitu ya, kayak Pak Haji Andi, maaf Pak Haji, jangan tersinggung kalau sebut orang biasa tersinggung. Itu makan itu loh, sambil diri biasa aja. Tapi Ustadz Agus makan berdiri di gedung, lah di videoin lah. Katanya Ustadz. itu kaidahnya tadi. Min babi hasanatil abrar wa sayyiatil muqarrab. Oke. Wa itmaman minhu lin na'im. Masuk surga itu kenikmatan. Tapi belum sempurna nikmat itu kalau belum melihat Allah, maka itu dikatakan wa itmaman minhu lin na'im. Ya, sempurnanya kenikmatan masuk surga karena Allah melihat Allah. Bin nazar ila wajhil karim. Saya lanjut ya. Wa annahu lan sak temani Allah taala halimah halur sapa Allah iku hayyun. Hayyun apa? Zat kang sugeng. Qadirun tur kang kuwasa, jabarun tur kang murbawaseso. Murbawaseso itu bahasa Jawa kuno. Ntar saya bahas. Qahirun tur kang nyereng la ya'tarihi kang anyar teko ing Allah apa kusur sifat kekurangan wala ajazun lan apes lemah mananya wala ta'khudulan orang tumerep ing Allah apa sinatun ngantuk wala naumun lan turu. Apa terjemahan bebasnya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha hidup, maha kuasa di atas segalanya, dan maha memaksa. Sama sekali tidak ada sifat kurang dan lemah pada zatnya, rasa kantuk dan tidur. Jadi Allah itu hidup. Itu kalau kita baca surat ayat kursi ada itu. Allahu la ilaha illa huwal
hayyul. Nah, selain hidup, saya pernah ditanya sama orang, Ustadz, lebih hebat mana Nabi Musa dengan Nabi Isa? Nggak tahu lah, hebat-hebatnya nggak tahu. Tapi kalau saya baca hadis ya, terutama hadis ketiga di bab Adaul Amanah di Riyadhus Shalihin itu, dari Zakaria Yahya, gelarnya Nabi Musa itu Kalimullah, Khalilullah. Gelarnya Nabi Isa apa? Kalimatullah wa ruhullah. Coba perhatikan gelar-gelar itu. Nabi Ibrahim apa itu? Khalilullah. Kita maknain Khalilullah itu apa? Kekasih Allah begitu. Itu kan pikiran kita bisa kemana-mana, masa Allah punya kekasih. Cara Imam Abi Zakaria itu ngomentarin Khalilullah itu maknanya mahabbatuhu mahabbatun bila khalal. Itu definisi Khalilullah. Kecintaannya Nabi Ibrahim kepada Allah itu kecintaan yang sudah mentok bila khalal, tanpa ada apa? Celah. Jadi tidak ada waktu sedetik pun untuk tidak mengingat Allah itu Nabi Ibrahim. Kalau kita kan ingat Allahnya kan sewaktu-waktu. Nggak usah lagi ngobrol, lagi sholat itu kan. Pas takbir doang insya Allah, Allahu Akbar. Habis itu Nabi Musa itu kalimullah. Apa itu? Nabi yang diajak bicara. Ingat, nabinya diajak bicara, bukan Nabi Musanya yang apa? Ngomong. Artinya kalimullah itu berarti Nabi Musa mendengar suara Allah bila wasitah. Cara Nabi, saya mau mengecualikan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad nanti spesial kalau begitu. Cara Allah itu ngomong sama Nabi yang lain tuh harus pakai perantara dulu. Siapa? Jibril. Turun Nabi Musa enggak. Setelah dibuka hijab itu, yang peristiwanya diabadikan di Quran banyak itu ya. As-sa'iqa Musa, ya, yang ada kharru sujada itu. Seketika Nabi Musa semaput, tahu semaput enggak? Lah itu di Tur Sina. Di Tur Sina di Bukit Sinai. Gara-gara hijab dibuka sehingga mendengar suara Allah langsung. Lah Nabi Isa gelarnya kalimatullah ay hujjatullah wa ruhuhu ay ruhullah. Bagaimana rohnya Allah itu? Dari situ dulu ya. Saya bilang Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Musa. Nabi Musa lebih mulia dari Nabi Ibrahim. Kalau berdasarkan fakta hadisnya begitu. Nabi Isa itu hujjatullah, kalimatullah. Kalau ada, saya jadiin contoh ada apa ya, Kang Muflihin nih. Kang Muflihin ini kan nggak ujuk-ujuk ada. Ini pasti ulah bapak emaknya ini. Ya akhirnya nongol coba. Kang Muflihin, ya tak? Kalau hidungnya sampean bangir apa? Bangir ya, lumayan lah, lumayan ya. Sampean yo bangir, tapi koyo aku rada cemeng yo, enggak apa-apa yo. Agak cemeng. Ini kan pasti orang bilangnya gini, hidungnya ngambil bapaknya, kayak cemengnya ngambil siapa? Mungkin gitu ya gini ya. Hah? Jadi sampean itu dalil adanya bapak emak sampean. Makanya ada istilah man toba usuluhu toba furuhu itu ya gitu. Cara
makanan itu bagaimana pabrik. Saya ini kan cemeng ya, tahu cemeng nggak anak-anak ini? Cemeng apa? Yo angus itu hitam itu. Itu kan dulu penggaweannya mungkin pas wayah bengi apa gimana tidak tahu ya, pas malam Jumat Kliwon ya, Pak Ustadz. Ya, lagi belum bayar listrik, belum ada listrik. Lek cara Nabi Isa, ada bapaknya Nabi Isa. Nabi Isa ada bapaknya nggak? Ada emaknya. Saya mau ralat ya. Siti Maryam itu saya tidak bilang ibunya Nabi Isa. Nanti silahkan cek di surat Maryam, proses hamilnya Siti Maryam. Maryam itu dari mulai nafkhah, tahu nggak nafkhah itu? Disebul ruh, ditiup, kemudian hamil, melendung, terus wiladah, brojol, 3 berarti ya. Nafkhah, hamil, ceritanya apa? Wiladah. Itu hanya 1 jam nih. Prosesnya hanya 1. Maka saya kurang yakin kalau Nabi Isa itu ibunya Siti Maryam. Kurang yakin. Ntar kita tanya dia kalau udah ketemu Siti Maryam. Kenapa? Prosesnya begitu cepat. Disebul, yang niup siapa? Allah lah, itu pakai perantara. Malaikat Jibril, Ruhul Kudus, disebul, langsung melendung. Bu, yang belum melendung sini sebul. Ditiup langsung melendung. Nah, barang melendung langsung keluar di bawah pohon korma. Ya, biduni balal, tompo teles-teles, jadi lahirnya tidak ada basah, tidak ada apa, tidak ada nifas sih. Lah timbul pertanyaan, itulah kekuasaan Allah. Tanpa sebab bapak emak lahirlah Nabi Isa. Kalau mau tahu Allah sehebat apa, lihatlah Nabi Isa. Makanya Nabi Isa itu gelarnya Hujjatillah atau apa? Kalimatillah. Terus yang Allah punya roh. Karena salah satu mukjizatnya Nabi Isa itu adalah bisa menghidupkan orang mati. Wa ubri'ul akmaha wal abras wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi surat Al-Imran ada itu ya. Juz 3. Juz 3 apa juz 3 ya? Juz 3 itu benar juz 3. Dalam catatan sejarah, Nabi Isa itu ngidupin orang, bukan ada orang mati, terus ada bendera kuning dihidupin, bukan begitu prakteknya. Itu biasa itu. Yang dihidupin sama Nabi Isa itu adalah salah satunya, itu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Coba bayangin, di zaman hidupnya Nabi Isa, pernah menghidupkan anaknya Nabi Nuh. Itu rentan waktunya sangat jauh. Nah, oleh Allah dikasih itu kemampuan. Nah, makanya Nabi Isa disebut Ruhillah itu karena apa? Diizinkan oleh Allah membawa rohnya itu. Nah, siapa Allah yang kita sebut kayak gitu? Qadirun. Karena kekuasaan Allah. Allah berkuasa, Allah berkehendak, jadi. Jabbarun itu maknanya murbawaseso. Murbawaseso itu kalau kita ya perkasa, gagah, perkasa, kekuasaannya maksudnya. Qahirun itu maknanya menaklukkan. Atau saya kalau maknain qahir itu boleh dimaknain sangat
independen dan sangat absolut. Ya, kekuasaan Allah itu bersifat apa? Absolut. Raja itu tidak bisa absolut. Raja itu bisa berkuasa karena ada wazir. Wazir atau wuzara, jamaknya itu. Ini majelis besar. Saya yakin bukan cuma karena Ustadz Agus doang, tapi apa? Ada wazir-wazirnya. Pak Ustadz Agus, Perdana Menterinya siapa Pak? Pak Ustadz Agus. Corok Pak Ustadz Agus Raja, Perdana Menterinya siapa? Istri. Ini pengakuan langsung dari Ustadz Agus. Menteri-menterinya apa? Anak. Berarti KKN loh. Oh ya, ada menteri apa? Ibu-ibu menteri peranan wanita. Istighosah bisa terlaksana sukses gara-gara apa? Tim, gitu. Nah itu namanya. Kayak Allah qahirun la ya'tarihi, yang tidak apa? Menghalangi akan Allah atau tidak datang kepada Allah apa kusurun, sifat kurang, wala ajazun, dan tidak lemah, wala ta'khudhu sinatun, dan Allah tidak mengambil apa? Rasa ngantuk, apalagi sama bapak-bapak juga kalau diajak jalan itu nggak pernah ngantuk, karena tahu-tahu apa? Bukan tahu-tahu nyampe, orang merem langsung. Ini iseng aja ini ya, iseng aja, dan saya nanti minta Pak Kiai Ma'mur menambahkan. Coro tebakan ini, apa bedanya ngantuk sama tidur? Coba jawab. Saya sambil minum. Habis makan tidur. Apa bedanya tidur sama ngantuk? Tapi jawabannya harus syar'i. Harus ada dalilnya. Kalau ngantuk apa? Oh, kalau ngantuk sadar. Kalau tidur? Tidur sama gila sama. Wallahu alam ya. Kata ulama fikih kalau yang berani komentar. Ciri-ciri tidur itu mimpi. Baik ngantuk tidak mimpi. Kemarin saya kagak mimpi Ustadz. Bentar. Sebetulnya mimpi, cuman mimpinya lupa. Lah tidurnya dari habis isya, bangunnya subuh. Mimpi itu yang nggak bakal lupa, diudak-udak, juri, jadi kalau ya itu definisi ulama itu, kalau tidur itu artinya mimpi, nggak mimpi berarti apa? Baru ngantuk. Nah, ngantuk atau tidur itu ada mukaddimahnya. Pertama nyender pastinya ya. Nyender itu kan mukaddimah untuk nguap, bete buat gue mau start lah, itu mulai tanda-tanda. Oke, sampai situ dulu. Tanggung ya, dikit lagi. Sampai alim coba. Baca Kang Muklim, wala yuharidu, sedikit lagi. Sampai wal ibda itu. Wala yu'aridu ulan wara'ana taqa'i Allah wal manakun rusak wala mutun dan orang mati. Wa inna ulan semuanya Allah itu alim dibantu dan bikin pilih. Kalau lawan dari akhir makhluk berarti lawan kita akhir makhluk. Sedikit lagi, wal mutawahidu. Wal mutawahidu dan bikin. Jadi lawan dari akhir. Oke, sampai itu tandanya ya untuk tidak pernah tidak pernah menggila kerusakan dan kematian tidak akan pernah datang pada zatnya. Sesungguhnya Allah zat hanya sendiri di dalam menciptakan dan sendiri tanpa teman dalam mewujudkan seluruh makhluknya. Zat yang independen absolut. Jadi menciptakan itu ilahun wahid, la ilaha illa ana, kata Allah dalam satu pernyataan.
La ilaha illa anta kalau kita yang ngomong. La ilaha illa huwa kalau kita lagi ngomongin Allah. Macam-macam itu. Yang sering la ilaha illallah. Betapa bahayanya kalau Tuhan kita itu lebih dari satu. Betapa bahayanya. Kenapa? Ya bagaimana presiden kok dua? Bagaimana kok? Nih, Cantayan itu pelatih bola itu. Cantayan kalau di Sukabumi ada yang Cantayan. Itu dipecat Ustadz Gubran, dipecat. Istri saya berduka karena dia senang sama drakor awalnya, drama Korea. Lah penggantinya Kelapertat. Coba deh. Iya kan tulisannya Kelapertat nih. Otak pelatih itu ya kalau dua, kata pelatih yang satu nyerang, kata pelatih yang kedua tahan. Jadi bolanya jadi bagaimana itu? Jadi kata Tuhan yang satu mati tuh orang, Kang Muf mati. Kata Tuhan yang satu ojo, berarti orang jadi ngapa? Mati kagak, hidup kagak, berarti apa? Di kata Tuhan yang satu hujan, kata Tuhan yang satu kagak, berarti apa jadinya? Nyelekem. Ya Allah, kullu ma siwallahi hadis. Selain Allah itu perkara baru, dulunya nggak ada jadi ada, itu hadis ya, kudus. Cuman Allah itu zat yang apa? Tidak pernah merasakan rusak. Kalau kita pasti rusak. Rusak itu bukan berarti kita hancur. Oke, coba lihat rambut saya. Rambut saya ini udah dua warna. Dulunya satu warna. Itu menandakan bahwa saya fana. Ada? Ini di bawah kantong mata saya itu sudah mulai pada apa? Turun. Gitu. Ya. Dan belakangan udah sering lupa. Saya sering lupa. Perasaan belum punya bini, udah punya bini lagi. Ya, kadang-kadang sering lupa begitu. Maaf ya. Belum punya. Kalau pas ada yang cakep, perasaan. Itu kan tanda-tanda umur ya, Pak Haji dia. Saya udah makan apa belum? Itu kan aneh sekali manusia itu. Makan aja lupa. Allah tidak pernah terhinggap. Cara terjemahan bebas itu yu'aridu itu menghinggapi. Jadi Allah itu tidak pernah dihinggapi itu. Termasuk apa? Fana wala maut, dan tidak apa? Mati. Wa annahul munfarid bil khalqi. Al munfarid maknanya ijin, sendiri, nggak perlu bantuan. Jadi cara saya ini apa itu hebat lah misalnya di sisi Allah. Tapi sehebat apa Anda untuk urusan yang menyangkut keputusan Allah? Maka itu begini. Dalam teori doa ya, saya mau bahas doa versi Imam Ahli Usul. Doa itu sama dengan amr. Saya ulang ya. Doa itu sama dengan apa? Amr. Doa sama dengan amr. Amr itu perintah. Kalau di Kodim itu namanya instruksi. Hanya konteksnya saja. Coro doa itu konsep perintahnya minal adna ilal a'la. Dia dari yang paling rendah kepada sebetulnya kalau kita baca doa kita nyuruh Allah itu, nyuruh Allah. Hanya kan kita itu terlalu rendah di sisi Allah. Makanya kita kalau berdoa itu harus dengan bahasa yang sangat sopan. Mudah-mudahan engkau sembuhkan saya lah gitu. Itu ya Allah sembuhin. Itu kan sama saja itu. Cuman kan kurang apa?
Lawannya doa al-amr. Amr itu perintah, instruksi dan dituruti. Itu berarti dibalik minal a'la ilal adna. Itu konsep itu. Wal ikhtira itu sama dengan khalqi, mewujudkan. Al mutawahhidu bil ijad wal ibda. Cara Allah membuat apapun itu makhluknya, maaf ya, anak pertama dengan anak kedua sama nggak? Ya secara teori sama lah, 80-90% sama itu ya, karena pabriknya sama sih. Okay? Kita bisa bilang begini, ketika anak kedua lahir itu cetakan anak pertama yang diulang, kita bisa bilang begitu, ya toh? Pertanyaannya begini, kalau memang anak pertama itu ciptaan Allah, apakah anak kedua ciptaan Allah? Karena sudah ada sampelnya begitu. Oh, tetap. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, turutnya itu juga tetap masih ciptaan Allah. Itu model ciptaan yang sudah ada sampelnya. Tapi mari kita mundur sampai jauh sekali sebelum ada manusia. Nah, sebelum ada manusia apa namanya? Ya nggak tahu. Kok bisa ada manusia? Itulah Allah menciptakan apapun, baik udah ada sampelnya maupun belum ada sampelnya. Nah, ini yang dikatakan al-mutawahhidu bil ijadi wal ibda. Wallahu a'lam bis. Andain yang akan datang kita bahas ilmunya Allah. Ilmunya Allah. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan, siapa yang mau nanya silakan. Alhamdulillah. Ini ciri-ciri ngaji nih Pak, capek. Yang kagak capek kongkok. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Bukhari Fasal. Syurutul wudu dari 13 syarat wudu. Syurutul wudu. Syurutul wudu dari 13 syarat wudu. Itu asyaratun 10. Al-Islamu suci itu Islam. Wa tamyizu lam tamyiz. Tamyizu. Wa tamyizu lam tamyiz. Wa naqa'u lam tamyiz. Anil haiti sanil haiti. Wa libasi lan libas. Wa amma lan barang sangking. Wa amma jamna'u lan barang sangking. Cegah apa mah? Usulul ma'i usulul ma'i into mekoni banyu ilal basoroti maring kulit wa ala yakuna lan arep yen to ora ono alal udri iku ala udri ing atasi anroto opo ma opo barang yuko hiru Kang ngowahi ati apa ma al ma'u ing banyu al ma'u ing al ma'a banyu wal ilmu lan ngerti ibadiyatihi ing kebetulan itu wa ala ya'taqidan lan artian to ora nekotake sapa wong fardhon ing siji bentuk minggunubihi kang tetap saking kira-kira kang tetap setengah saking berduni itu sunatan ing sunah wal ma'ulan banyu atau huru kang suci kang suci atau huru kang suci berpecah watu gulul waktu lan jini waktu wal mualatu. Terus satu lagi wal mualatu wal mualatu lan nuli tidak ingin adasi kedua wong kang langgeng atas. Baik, ini fikihnya ya. Faslun adapun ini yaitu satu pasal surutul wudu'i wa kadza al-ghuslu. Syaratnya wudu dan syaratnya apa? Mandi itu ternyata sama. Syaratnya wudu
Syaratnya mandi juga sama. Itu kan komentarnya Kiai Syarif. Syurutul wudu'i wa kadza al-ghusli. Berarti syaratnya mandi dengan syaratnya wudu apa? Sama. Jumlahnya berapa? Asyaratun 10. Al-awwalu al-islamu. Jadi syarat sahnya orang berwudu itu statusnya harus muslim. Enggak muslim enggak sah. Ya Allah, karena memang orang non muslim itu bukan ahli ibadah. Ya. Sama kayak puasa itu. Orang-orang non muslim itu ada yang puasa loh. Tapi niat puasa dia dengan kita beda. Orang non muslim itu niat puasanya mungkin tujuannya biar sehat. Kemudian biar ramping, biar turun apa? Timbangan. Kalau kita kan niat puasanya bukan itu. Niat puasa kita fardhan lillahi. Kalau pas puasa akhirnya kita turun 7 kilo berarti Tapi jangan dijadikan apa itu turunnya badan timbangan itu apa? Niat puasa, niat ingsun puasa supaya turun 10 kilo. Alhamdulillah saya kalau puasa turun 5 kilo. Nah pas lebaran naiknya 10 kilo. Jadi memuai lagi ya. Ya Allah. Kenapa Pak Ustadz orang non muslim itu tidak sah ya? Li'annahu ibadatun badaniyah li ghairi darurah wa laysa huwa min ahliha. Ada memang orang non muslim itu tidak termasuk orang yang sah untuk apa? Melaksanakan ibadah yang semasa. Yang kedua apa? At-tamyiz. At-tamyiz itu anak kita itu. Bu, yang ibu gendong umurnya berapa itu? Itu udah bisa, maaf, cebok sendiri ya? Udah bisa pakai baju sendiri ya? Lalu baru 3 tahun loh ini. Wah, cepat sekali. Sebentar. Udah bisa bedain duit 100.000 sama 50.000? Iya, belum, berarti belum. Berarti belum tamyiz. Ya, belum Biasanya anak-anak umur berapa kenal yang baru saja saya ceritain? 7 tahun ya? 6 tahun sudah ya? Berarti wudhunya anak ibu tidak sah. Yang sah itu kalau sudah umur berapa tadi? Kalau ngomong umur itu kan nanti perkembangan bocah beda-beda ya. Tergantung orang tuanya. Kalau diantepin aja 12 tahun juga belum tamis. Itu tadi 3 tahun dia udah bisa cebok sendiri, karena diajarin ya, dididik. Rajin banget Bu ngajarin cebok umur 3 tahun. Karena anaknya banyak. Dia punya adik lagi nih Bu. Tapi dia belum punya adik lagi. Jadi karena anak banyak, jadi disuruh mandiri dari apa? Dari kecil. Iya benar. Emang orang dulu begitu Pak. Orang dulu anaknya 12, 13 udah. Lah, anak yang pertama nggendong anak kedua. Itu biasa zaman dulu itu ngerawat ya. Tapi tahu digendong sama Pak Ustadz Agus nggak? Tapi itu, Dimomong ya. Oke, terus apa yang ketiga? Wasralis an-naqa mananya apa? An-nazafah suci anil haidi wan nifasi, dari haid dan nifas. Warabi'u an-naqa amma yamna'u usulal ma' allati ila al-basharah. Jadi yang keempat itu syarat sah wudu dan mandi, tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi air terkena kulit. Apa misalnya? Ngecat, apalagi ya jam tangan boleh ya. Terus apa lagi? Ibu-ibu suka bersihin ikan, ada apanya? Itu kadang-kadang mungkin yang sisiknya yang tipis itu ya. Terus apalagi itu? Jam tangan. Emang kalau jam tangan pas wudhu nggak dicopot nggak? Iya. Cincin, ali-ali. Itu kalau wudhu dicopot nggak Pak? Boleh nggak dicopot? Jadi kata Nabi, umpama kita pakai ali-ali itu,
nanti pas wudunya ditahrik, apa ditahrik itu? Ya digerak-gerakin. Supaya air bisa masuk ke. Yang dimaksud itu, ini saya baca komentarnya ya. Allah yakuna apa tadi? Amma yamna usul ma'il basyarah. Yang dimaksud memang ainiyahnya. Memang catnya masih ada. Tapi bahwa ada orang kena cat, kemudian catnya diapain? Ya bersihin dah dengan segala cara. Tapi begitu selesai, waktu dibersihin hilang. Lah pas sudah kering kok masih ada apa? Kayak ada bekasnya ya. Nah, kata ulama begini. Untuk kasus-kasus semacam itu, baik mandi maupun apa wudu, kalau yang hilang itu aininya, bendanya, itu tidak apa-apa. Apa itu? Ya itu harus. Tapi kalau apa bekasnya tidak makfu. Jadi kalau besok masih ada kelihatan apanya, putih-putihnya, itu makfu, ya. Alhamdulillah. Lilin juga sama itu. Lilin apalagi? Hah? Kalau suka masak ikan di pesmol itu ada apa itu? Kunyit ya. Kan tangan kita apa? Kuning. Bagaimana itu? Termasuknya dia bisa menghalangi air nggak? Kalau kulitnya kunyitnya masih nemplok, tahu nemplok nggak? Nemploknya bahasa Betawi, Bu. Berarti kan air nggak mungkin apa? Lah, kita bersihin dulu tuh dia punya kunyitnya, ainiyahnya berarti kan bendanya. Nah, saya tanya, begitu bendanya hilang, apa sisa bekasnya masih ada? Kalau namanya kunyit itu bisa berapa hari tuh ya? Makanya ada yang masih bujangan nggak sini? Hah? Nggak ada ya, nggak ada bujangan. Kalau mau ngelihat cewek jago masak atau tidak, lihat tangannya kuning atau tidak lah. Terus aja deh. Ya Allah, jadi ainiyahnya itu. Zat. Ya Allah, ainiyah. Asarnya enggak apa-apa, namanya asar. Sama juga kasus tato. Lah, tato itu. Atau kalau orang perempuan tuh kalau pengantin pakai apa itu? Henna. Henna mah temennya macan, Bu. Pacar. Ya pokoknya begitulah ya. Itu kalau masih nemplok, apanya nemplok? Itu ainiyahnya ya tidak sah. Tapi kalau ainiyahnya sudah hilang, asarnya tidak masalah. Terus kalau cutek, orang dulu pakainya cutek tuh di kuku ya. Itu karena memang ainiyahnya terlalu tebal. Maka orang kalau pakai cutek tuh dia wudu kayak mandi kayak dasar. Karena yamna'u usulal ma'i alaih. Paham, Bu? Apalagi nih? Wan naqa'u anil haidi wan amma yamna'u usulal ma'. Terus yang kelima, wa alla yakuna 'alal udwi ma yughayyirul ma'. Jadi jangan sampai ada di kulit kita, baik waktu kita wudu maupun mandi, sesuatu yang menyebabkan air jadi berubah. Kalau kitab syarah bilangnya kaza'faran, seperti minyak za'faran, sondalin. Sondal itu apa ya? Ada yang tahu sondal enggak? Sondal itu minyak cendana, namanya sondal. Jadi minyak-minyak itu kan ketika kita wudu, zaman dulu kan wudunya pakai apa? Wadah gitu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Terus yang keenam, ini yang saya baru nemu tadi. Ini nikmatnya orang ngaji. Saya baru nemu tadi jam 8 waktu mutolaah. Dulu ngaji wal ilmu bi fardiyati saya anggap biasa saja. Tapi ternyata begini, ini serius. Saya mau baca begini. Wasadisu ala ilmu bi fardiyati. Jadi syarat sahnya wudu dan mandi harus ngerti tentang
fardu dan rukunnya wudhu maupun apa bahasa ngerti ini, Pak? Paham. Apa bahasa paham? Bisa membedakan mana perkara rukun, mana perkara sunnah. Ayo kita urut. Ibu, dari pertama. Wudhu ngapain dulu? Pertama ngapain dulu? Cuci telap. Jangan bilang cuci tangan. Yang pertama bilang apa? Mencuci telapak. Rukun apa sunat? Kita lagi mau checklist ini. Ini ibu benar-benar paham apa enggak ini? Sebab kalau nggak paham berarti selama ini wudhunya dasar. Ini kitab saranya agak galak loh, Pak. Kitab saranya agak galak. Kita cek. Mencuci telapak tangan, hukumnya apa? Rukun apa sunnah? Ada yang bilang rukun. Madmadoh ya, madmadoh. Kumur, madmadoh. Hukumnya apa itu? Fardu, rukun apa sunnah? Oke. Istinsyak habis itu. Apa istinsyak? Menghirup air. Gitu, bukan dimasukin ke sini buat gitu. Yuk, lumayan lah rasanya itu. Fardu apa sunnah? Oke. Berarti langsung cuci muka boleh nggak wudhu? Hah? Oke. Habis kita istinsyak terus langsung apa? Membasuh. Hukumnya apa? Fardu apa sunnah? Oke. Habis membasuh muka apa? Membasuh tangan baru, bukan telapak tangan. Beda kalau depan telapak tangan, kalau ini apa? Membasuh tangan hukumnya apa? Fardu apa sunnah? Oke, fardu. Habis itu kepala, membasuh kepala. Fardu apa sunnah? Oke, habis itu ngapain? Telinga fardu apa sunnah? Sunnah. Terus habis telinga, kaki fardu apa sunnah? Wal ilmu bi fardiyatihi, kata Kiai Syarih, adalah orang mengerti betul perbedaan mana fardu mana sunnah. Sehingga tidak sah wudunya orang yang tidak paham mana fardu mana sunnah, tidak sah. Nah, saya baca ini komentarnya. Atau ada orang saking awamnya menganggap semuanya fardu, itu juga tidak sah. Apalagi semuanya sunnah. Jadi titik sahnya itu wal ilmu bi fardiyati itu adalah memiliki kemampuan mengetahui bahwa dalam rangkaian ibadah wudhu itu ada dua jenisnya. Ada fardunya, ada dan itu harus bisa dibedakan. Sebab kalau tidak bisa membedakan itu, wudhunya tidak sah. Nah, ini saya baru dapatnya tadi, mohon maaf ya, agak telat saya pahamnya. Wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardan min furudi sunnatan. Tidak boleh perkara yang sunat kita bilang fardu di dalam hati, dan dibalik perkara fardu kita bilang apa? Makanya dia ditaruhnya berikutnya, harus bisa bedain dulu dong mana fardu mana sunnah, baru di situ nanti timbul keyakinan. Paham ya? Yang kedelapan wal ma'ut tahur, dan ini juga baru saya dapat tadi. Dan menggunakan air yang suci menyucikan pastinya. Baik wudu maupun walau zonnan lah. Meskipun, jadi begini, nanti kita bahas secara khusus jenis-jenis air. Walaupun suci menyucikan itu lahir dari sangkaan, bukan sesuatu yang diyakini. Ini psikologis air itu untuk orang Arab kan agak serius, karena di zaman itu kan air harganya sangat mahal. Sehingga kalau bab fikih air itu makanya Imam Syafi'i agak detail karena di zaman dulu semua. Nah, kalau sekarang
Ngaji fikih bab air malah di Cianjur, kebalikannya. Cianjur udah selesai air sekarang, Arab malah banyak air. Yang ke-10, yang ke-9, udah itu al-ma'ut tahur barusan tuh, air suci. Yang ke-8 ya. Yang ke-7, Ibu tadi ada yang nggak Ibu masukin yang ketiga ya. Amma, Ibu, kan yang ketiga bersih dari haid dan nifas ya. Itu ketiga. Yang keempatnya bersih dari perkara. Nah itu tempatnya ada di situ. Ya, yang keempatnya bersih dari perkara yang menghalangi bertemu. Yaitu yang ke-8, yang keempatnya ada di situ. Yang kelimanya mana? Ya, yang keenamnya? Ya, yang ketujuhnya? Tidak, ini wa alla ya'taqida tadi itu yang ketujuhnya ada di situ. Enggak ada di situ. Ih, orang udah diomongin, Ibu ngobrol tuh. Udah, saya sepaket itu. 6-7 sepaket tadi. Ini repot. Udah. Udah. Ya udah saya ulang lah. Yang keenam, mengerti tentang fardunya wudhu dan rukunnya. Yang ketujuh, tidak meyakini bahwa fardu itu perbuatan sun. Baru yang yang ke-8 baru air yang Yang ke-9 apa? Masuknya waktu untuk orang yang apa itu? Daimul hadas. Apa Bu? Masuknya waktu dan gak enak saya baca ini. Masuknya waktu lidaimil hadas. Oke. Ibu kenal orang beser nggak Bu? Ngapa? Ya netes, bukan kecil mulu makanya. Itu dia kalau sholat gimana? Kalau orang laki gampang ya, Pak. Iya itu, Pak Ustadz Sarin. Tinggal diapain? Masa diikut? Pakaiin itu loh. Jangan pempes itu buat perempuan. Yang dari balon tuh apa namanya? Itu ya. Jangan diikat. Kelengur banget. Jadi orang laki pakai itu, pakai pengaman ya. Oke, orang perempuan baru pakai. Kan dia netes terus tuh. Sama juga istihadah. Istihadah itu berarti apa? Ya keluar darah terus, tapi bukan fi zamanil haid. Nggak sedang men, tapi keluar darah. Itu sama kasusnya dengan beser. Yang problem udah istihadah juga, beser juga. Betul. Bagaimana wudhunya? Pertama, seperti orang tayamum, tidak boleh wudhu kalau asar belum masuk, nunggu azan dulu. Begitu azan asar, langsung apa? Wudhu. Nah, begitu wudhu langsung sholat. Udah begitu cara sholatnya orang yang beser, begitu cara sholatnya orang yang guru saya almarhum Kiai Jazuli Usman itu, beliau sudah tidak ngimamin jamaah santri ketika sudah kena penyakit itu. Apa alasan beliau ketika sudah tidak ngimamin? Saya sudah daimul hadas. Makanya beliau tidak jamaah. Akhirnya diperintahkan menantunya namanya Kiai Mahfud Sirat. Sampai orang-orang seperti daimul hadas itu tidak bisa. Asarnya belum masuk dia wudhu sekarang nggak bisa. Itu seperti tayamum nggak bisa. Karena toharahnya masuk kategori toharah darurah. Paham ya Bu? Yang ke-10 mualat. Cara wudhu itu harus mualat. Habis basuh muka, jangan ngobrol dulu baru cuci tangan. Jangan. Jadi basuh muka terus dilanjut dengan, sekarang lagi basuh muka, kita ngantongin duitnya rega 100 juta. Pecahan 100 ribuan, berarti kan ya.
Lagi wudhu basuh muka, duit 100 jutanya apa? Wah, bagaimana? Lanjut kita cuci tangan, membasuh tangan, apa mungutin 100 juta yang ngampar dulu? Ini contoh saja ini ya. Kan berarti antara membasuh muka dan tangan terjadi apa itu? Jeda. Apa boleh seperti itu? Tidak boleh. Tidak sah wudhunya orang kalau begitu. Makanya kalau mau wudhu, duitnya taruh dulu di bank. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada pertanyaan. Saya akan menambahkan, mengoreksi apa yang saya sampaikan. Pada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panjang dan lebar dari setiap mata, ilmu-ilmu dari Allah. Semoga Allah ilmunya baik. Sedikit saja meminta kita untuk meningkat apa yang berangkat. Tapi simpel lagi, ya, mudah-mudahan sebagai tambahan, tapi tidak meningkat. Dalam kita mengimani Allah itu, lewati budaya esa, zatnya, esa, sifatnya, esa afalnya. Allah belajar dari esa, zat yang tidak terbilang. Bagaimana Allah mesra-mesra, ada iseng tahu, dari kilometer, orangnya di mana-mana, ya ayam anak roh, bulan mana, rebu anak bulan. Jangan jawab sia-sia kalau ada pertanyaan. Namanya jauh, ya muter, ya ujung pangkalnya. Makanya kalau orang dari dia bulan orang anggap biru, ya kedua menawas saya percaya. Itu yang pertama, esa zatnya. Yang kedua esa afalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita kasih itu tidak ada persiapan lebih dahulu. Kalau kita bikin tenda, ada kita merasa di awal ini sesuatu. Allah bikin alam semesta, ada di sini, ada di sini, nggak ada. Dan alam semesta diciptakan oleh Allah dengan sifat terakhir dengan ma'amruhu bila Allah bersyai'an ayyadullahu berfayakun. Namanya esa afalnya. Kemudian esa sifatnya. Sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tapi ulama untuk mempersingkat iman di manusia itu dia musibah. Orang dulu makhluk ini wujud artinya ada makhluk mustahil, ada dalilnya. Kalau Rasulullah orang dulu namanya akidahnya akidah itu manusia. Untuk global kalau kita. Jadi kalau ulama Ustaz bahwa harus tertentu memperbaiki keadaan kita bahwa Ustaz sekalian, alhamdulillah saya tadi tidak ingat di sini sebelum saya jalan di pondok Allah sama-sama yuk. Lalu saya datang ke situ pernah. Jadi kalau saya datang ya apa cerita ini? Jadi semua mudah-mudahan jadi sembuh. Terlalu dulu kita amin. Amin. Semoga bahagia dan ilmu bermanfaat. Pertama saya dapat dari Tuhan yang mengambilnya tidak ada batasnya. Makanya kalau orang alim tidak bakal bosan dengan ilmu. Saya bukan orang alim, orang bodoh. Kita semasa tahu dengan ilmu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam arba'un la yashba'na min qarya. Ada 4 hal yang tidak pernah bosan adalah 4 hal. Yang pertama, ainun min nazar, mata tidak pernah memandang apa melihat air pada. Dan yang paling orang cepat aspeknya kemana perempuan. Walaupun nenek-nenek. Karena mereka kalau ingat ada itu nabi. Nah, sudah kita itu sama aja. Terus ngomong nenek mungkin tidak bisa betul. Tapi yang berdaya tariknya itu berubah insya Allah enggak berbeda. Ya, yang kedua, wal ardu min nazar, ini tidak pernah bosan memandang yang menerima air, tidak pernah bosan. Kapanpun air turun dan balik, setiap penuh menerima air. Sehingga dia mengenai Allah itu alaihi wasallam berbanding pada itu kalau dari Allah itu tidak berdoa mau itu sampai sekarang dan doanya dari Nuh alaihi wasallam ya ardu yang ibadat wa ya salatu alaihi ya Allah itu yang turun ayat ya yang di bawah itu itu yang ketiga yang kesini perempuan yang kesini ini berarti Pak menjaga perempuan ya orang dosa mau pulang ada nggak perempuan yang punya ya ada kalau sekiranya diperbolehkan menurut ajaran Islam perempuan pasti boleh punya laki tidak untung Islam melarang. Kenapa? Dari sini bisa kenapa laki-laki boleh tidak perempuan? Perempuan tidak boleh satu dua. Boleh boleh. Boleh berani. Kau bilang duluan. Ini Allah ini yang bilang bukan saya. Bantu rumah atau banyak saya masukkan waktu ada. Kalau bukan saya wanita kau anggap baik. Untuk syarat yang baik. Yang 2, 3 dan 4 masalah selasa. Apa bedanya? Tuh. Kalau kita nimba dulu kan semua timbanya 1 bisa 4-4-nya 20. Tapi kalau makan timba ini semua 1 berikutnya berbeda sendiri. Ya, walaupun bisa menjaga lagi. Yang kelima, wa'alimun bil ilmi, orang alim tidak pernah bosan dengan menerima ilmu. Jadi kalau makan orang alim semakin digali ilmu Allah makin terasa bodoh ini. Makin haus, berbeda dengan kita. Kenapa? Karena kalau kita ngomong yang kita bodoh susah tambahannya juga. Mudah-mudahan bertanya pengajian pada hari ini kalau kita ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kenal. Sudah sama-sama itu bersama. Kemudian kita dapat dari rumah. Jadi sedikit lagi yang tidak terakhir
Kalau dari berubah itu misalnya bisa ini nggak tahu kok siap kalau Pak Tim bisa berarti dengan berbeda. Insya Allah tendanya akan diinovasi karena kemarin bocor, insya Allah kepala akan diganti baru alam itu doanya mudah-mudahan diberikan kemudahan ya Allah SWT. Nanti insya Allah insya Allah itu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama-sama kita telah Thalabul Ilmi sama Pak Kiai Mamun Murad dan juga Pak Kiai Abdullah dan Kiai Agus ya. Mudah-mudahan berkah. Ya. Warnanya merah, si buah buni. Nemu alpukat yang udah matang. Sungguh berkah hari ini. Ilmu dapat perut kenyang. Amin.